Selamat malam teman-teman semua di mana saja berada. Pada hari ini Empu baru saja pulang dari Rumah Sakit Umum Wahab Sahrani Samarinda. Kebetulan hari Senin ini adalah jadwal operasi dari ayahnya Empu di sana. Dan sampai di sana tadi operasi berjalan dengan lancar, dan beliau sudah berada di ruangan perawatan. Jadi pulang dari sana Empu meninggalkan beliau karena ada saudara bapak juga yang menunggunya di sana. Ada beberapa orang, mungkin saja besoknya Empu kesana lagi bolak-balik. Jadi itulah situasi yang dihadapi oleh Empu karena keadaan orang tua yang sakit. Dan ini juga sesuatu hal ujian ya sebenarnya. Ujian ini juga berpengaruh terhadap pekerjaan yang Empu kerjakan, lakukan, bagaimana bisa membagi waktu sepenuhnya agar semuanya bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Dan pada hari ini Empu juga mulai kemarin juga menyelesaikan sarung mandau tempilan. Nah, ini teman-teman bisa melihat, ini adalah pesanan dari saudara kita Sulianto. Nah, ini sebenarnya sudah termasuk selesai, tinggal pisau dan gagangnya dan pemasangan beberapa manik manik di titik-titik kuningan yang berlubang ini nanti dipasangi manik kecil-kecil. Ini juga dipasangi manik, ini juga dipasangi manik itu, dan di sini dipasangi tanduk. Ini juga di selop tanduk, nantinya ini sudah dipotong, tinggal dipasang lagi di sini baru diukir. Nah, ketika semuanya sudah dipasang, maka sarung ini dianggap selesai, tinggal gagangnya lalu dipasanglah sini. Dan semoga saja pada sesi ini saudaraku Sulianto ada menontonnya. Mohon maaf agak terlambat sedikit karena keadaan Empu yang seperti ini. Terus ada saudara kita yang lain juga memesan gagang mandau, hulu kemau, kayu, ulin. Nah, itu tinggal sulatan. Dan setelah sulatan ini selesai juga kita membuat sarung, tipenya hampir seperti ini. Terus ada satu juga, rasanya ada 4 hulu kemau yang memang harus Empu kerjakan dan selesaikan untuk saudaraku yang ada. Belum lagi hulu tunggur. Hulu tunggur ini ada beberapa buah hulu tunggur yang harus diselesaikan. Tetapi walau demikian, tetap dalam hitungan 2 hari atau 3 hari pasti tetap ada ngirim barang-barang yang sudah jadi berangsur-angsur. Kalau seumpamanya barang yang ada ini jadi sekaligus, itu tidaklah mungkin karena barang seperti ini pembuatannya juga prosesnya lumayan lama, apalagi ini menyangkut mandau atau bilah tempilan yang asli gitu. Mohon maaf, kebetulan ini pas malam, suara jamnya memang jam azan itu, jadi masuk ke sini. Kebetulan rumahnya Empu ini tidak jauh dari masjid gitu. Semoga saja apa yang Empu sampaikan di sini, Empu perlihatkan konten-konten yang ada setiap pembuatan mandau itu, saudaraku yang memesan ini tetap siapa saja, Empu berharap agar selalu menontonnya. Jadi melihat perkembangan sebatas mana pekerjaan yang telah dibuat. Nah, ini. Nah, jadi inilah tipe sarung mandau hulu kemau, nanti pakai seletup, dan jenis sarung mandau semparit namanya.
ini sudah dipasang bulu macan tanah. Jadi itu sekiranya teman-teman bisa melihat. Jadi kalau untuk hulu tunggur dia tidak pakai bulu macan. Nah, dia mempunyai sarung yang agak berbeda dengan sarung yang tipe kemau ini, dan hulu tunggur juga kebanyakan dia tidak pakai seletup atau tidak pakai rotan di bagian atasnya. Jadi untuk saudaraku yang memesan hulu tunggur juga Empu tetap berharap agar sekiranya bisa bersabar menunggu pekerjaannya selesai sedikit demi sedikit, dan tiap perharinya Empu selalu mengirim pekerjaan yang sudah selesai. Tapi syukurlah pekerjaan yang ada ini meski agak terlambat, tetapi sudah pasti artinya sesuai dengan pakem mandau yang dimiliki oleh suku Dayak kita benua seperti itu. Jadi kita tidak membuat mandau yang lepas dari nilai atau seni atau pakem suku Dayak benua. Kalau seumpamanya saudaraku ada memesan, meminta Empu membuat mandau yang di luar dari suku Dayak benua, suku Dayak lain, mohon maaf, bukan Empu tidak bisa, mungkin saja Empu bisa membuatnya. Tetap Empu tetap menghargai saudara kita dari suku Dayak lain yang mempunyai karya seninya juga, atau masing-masing berkarya. Biarlah mereka membuat berkarya untuk sukunya sendiri. Seperti itu rasanya, agar sesama seorang peseni ini kita tetap menjaga silaturahmi, tetap artinya menghormati dan menghargai saudara kita yang ada. Lalu bagaimana dengan yang non Dayak, seumpamanya kepingin belajar mandau atau membuat mandau tentang Dayak? Seperti yang Empu katakan terdahulu, siapa saja boleh membuatnya, nggak ada pengaruh, nggak ada yang melarang. Karena ini kita berbicara adalah seni, tradisi, itu yang boleh dipelajari oleh siapa saja dengan hal tujuan yang positif. Itu boleh, nggak ada masalah. Itu menurut dari Empu Glol. Umpamanya teman-teman saudaraku yang ada menonton konten Empu kepingin membuat mandau seperti Empu buat, boleh silahkan membuat. Empu tidak pernah melarang, tidak pernah mengklaim tidak boleh meniru atau ada bahasa-bahasa yang seperti ini seperti itu, enggak. Silahkan. Cuman apa yang Empu sampaikan ini tidak mewakili dari saudara kita para seniman Dayak lainnya. Itu tergantung mereka masing-masing seperti itu. Nah, kalau mereka mengizinkan ya boleh, kalau sumpamanya mereka enggak ya itu kan urusan pribadi masing-masing. Tetapi kalau untuk khusus buatan Empu Glol, silakan, semuanya boleh mengikuti. Boleh saja dari bentuk ukiran segala macam yang Empu buat, itu tak ada masalah. Dan dari sisi kayunya juga Empu sudah kasih keterangan kayu ini yang boleh dan layak dipakai. Terus kenapa tidak memakai kayu lain? Karena bukannya kita tidak mau memakai kayu lain, sebab dari zaman dulu sarung mandau ya memang ditentukan kayunya itu. Itu kalau kita membuat mandau ini sumpamanya memakai kayu lain, tentunya kesannya agak berbeda, terkecuali itu mandau cenderamata atau souvenir. Jadi ada teman-teman juga yang bertanya, Empu, bedanya di mana sih mandau souvenir, mandau kerja dengan mandau tempilan itu di mana sih bedanya, Empu? Tolong Empu dijawab. Nah, itu ada di dalam konten Empu, saudara kita yang bertanya seperti itu. Nah, jadi untuk pertanyaan itu mohon maaf Empu tidak bisa menjelaskannya, karena video Empu ini hampir 350-an video mungkin itu sudah menjawabnya. Kalau seandainya saudaraku menonton konten Empu ini dari awal, atau paling enggak scroll video yang ada begitu banyak video, silakan pilih. Nah, di antara di sana ada jawaban yang memang dicari. Mengapa mandau kerja, mengapa dengan mandau tempilan,
Terus apa bedanya dengan menu souvenir, menu cenderamata itu apa sih maksudnya? Itu semuanya sudah ada Empu sampaikan, dan semua yang disampaikan tentunya dengan nilai-nilai menghargai atau menghormati saudara kita peseni yang lain. Tiada maksud artinya seperti Empu ini mengangkat diri bahwa mempunyai nilai lebih atau plus dibanding yang lain. Enggak, tetap saya tidak pernah merasa seperti itu. Saya tetap menghormati siapa saja. Biarlah mereka berkarya di dalam suku mereka seperti Empu berkarya di dalam suku Empu juga. Tentunya di dalam berkarya di dalam suku Empu sebagai suku benua, Empu tetap menekankan dan mengatakan bahwa Empu Glol ini bukan satu-satunya seniman atau pengukir Dayak Benua. Banyak yang lainnya di Kabupaten Kutai Barat. Saudaraku berhak bisa memilih siapapun itu. Jadi ketika ada seseorang yang seumpamanya tidak suka atau tidak menyukai Empu, atau Empu ini dianggap ibaratnya untuk seni ini mengkaper semua, enggak, saya tidak pernah seperti itu. Tapi kalau seumpamanya ada yang menganggap seperti itu, silakan scroll dari awal Empu membuat video konten ini sampai sekarang ini tidak ada satupun bahasa atau kata-kata yang merendahkan siapa saja. Dan saya selalu menghormati siapa saja, mau itu suku Dayak, bukan Dayak, atau siapapun itu, saya tetap selalu menghormati mereka. Kalau seandainya ada yang berkata kurang bagus segala macam di konten Empu, atau ada yang merasa kecewa terhadap konten Empu, karena itu hak masing-masing. Kenapa demikian? Karena Empu ini adalah seorang manusia biasa yang tidak mungkin artinya berbuat sesuatu itu yang bisa disenangi semua orang. Tentunya kita mempunyai kekurangan. Di balik orang suka sama kita pasti ada yang gak suka. Itu sudah pasti, namanya biasa, manusia. Semua konten YouTube itu tidak mungkin orang suka semua. Pasti ada yang gak suka. Itulah namanya warna. Warna di dalam kehidupan masing-masing orang bisa memberi corak. Masing-masing orang mempunyai pendapat. Masing-masing orang juga mempunyai prinsip yang masing-masing seperti itu, yang tidaklah sama. Jadi Empu tetap artinya tidak ada masalah dengan sesuatu apa saja yang disampaikan oleh saudaraku. Seandainya orang gak suka, gak apa-apa, nah, itu hak masing-masing. Itu konten Empu ini dianggap buruk, kurang bagus, tidak membangun seumpamanya ini sesuatu hal yang banyak bacotnya, nggak apa-apa, karena kerjaanku selama ini, konten ini selama ini dibentuk, dibuat, kerjaanku ya ini ngebacot aja ya, itu sudah pasti kerjaannya bacot sana bacot sini, ya itulah pekerjaanku di dalam membuat konten itu sekira-kira. Oke, tak lupa Empu Glol ucapkan buat kita semua, hormat selalu siapa saja tanpa terkecuali. Mohon maaf kalau ada kata salah yang salah, dan akhir kata Empu ucapkan salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.